wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang seperti yang saya rasakan pada saat ini. Saya dari kelompok 4 yang mana di kelompok tersebut ada nama-nama. Yang pertama saya Abdul Manan, yang kedua Muhammad Hussein, yang ketiga Muhammad Sohib, yang keempat Jody Erianto, yang kelima Muhammad Faris Al-Farisi. Di sini saya akan menjelaskan struktur kehidupan atau asal muasal Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap atau nama panjang Imam Al-Ghazali, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, yang itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali tersebut nama panjangnya, di mana Imam Al-Ghazali mempunyai tempat tanggal lahir, di mana tempat tanggal lahirnya lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah desa Dekatus di Persia. Yang ketiga, karya ilmiah Imam Al-Ghazali, di mana karya Imam Al-Ghazali ada 300 karya tulis ilmiah dalam berbagai disiplin ilmunya, yaitu ada 300 karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu yang dia tulis di dalam buku Imam Al-Ghazali. Yang keempat, pemikiran ekonomi Al-Ghazali, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali yang pertama Al-Din, yang kedua Al-Mustashfa, yang keempat Mizan, yang kelima Al-Amal, dan yang terakhir At-Tib Al-Mashbuk fi Nasihat Al-Mulk, yaitu pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali. Itu saja dari saya, dan selanjutnya akan diteruskan pemikiran ekonomi Islam dari teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein dari Prodi MBS. Saya ingin menerangkan pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Yang pertama, pertukaran sukarela dan evaluasi pasar. Yang kita bahas ini ada dua. Yang pertama, permintaan, penawaran, harga, dan laba. Di pemikiran Al-Ghazali, harga harus adil atau harga itu harus seimbang dengan barang. Nah, untuk laba normal 5-10% dengan dorongan laba akhirat. Nah, untuk kufranya sendiri, kufra penawaran itu seperti contohnya, jika ada petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah. Nah, jadi kalau petani tidak menemukan pembeli, maka barangnya dijual lebih murah. Seperti itu. Kufra permintaan. Nah, kalau kufra permintaan, jika permintaan menurun, maka harga ikut menurun. Seperti itu, bisa dipahami kan? Nah, Al-Ghazali juga menegaskan atau menekankan bahwa keuntungan itu dihitung bukan hanya keuntungan duniawi, melainkan dunia akhirat juga. Nah, pembahasan yang kedua, etika perilaku pasar.
etika perilaku pasar berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Selanjutnya, larangan mengambil keuntungan dengan cara menyebut makanan dan barang-barang kebutuhan dasar dan lain-lain. Larangan penipuan, larangan pemalsuan, larangan manipulasi harga, larangan penimbunan. Dari larangan-larangan semua itu, sepertinya itu cenderung terjadi kepada para penjual. Jadi sebenarnya ini pemikiran Al-Ghazali ini cenderung kepada penjual yang sifatnya larangan-larangan kepada penjual. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban menurut Imam Al-Ghazali. Seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, yaitu termasuk dalam fardu kifayah. Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang barter. Apa itu barter? Barter merupakan proses pertukaran barang yang dilakukan tanpa persyaratan uang. Objek dalam pertukaran ini umumnya adalah barang dengan barang. Dalam sejarah perdagangan, barter merupakan salah satu bentuk awal dari sistem perdagangan, suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa ketika manusia belum menemukan uang sebagai alat-alat tukar dalam perekonomian. Contoh si A memiliki gandum, tapi ia membutuhkan daging kambing, maka si A harus mencari orang yang memiliki daging kambing. Ketika si B memiliki daging kambing dan bersedia menukarkan dengan gandum yang dimiliki si A, maka demikian si A dan si B dapat melakukan transaksi barter tersebut. Dalam sistem barter, seorang harus mencari orang lain yang bersedia. Nah, contohnya yang tadi itu sudah. Nah, itu saja dari saya. Selebihnya teman saya yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial. Ya, di sini sebuah masyarakat yang teratur, agama adalah pondasi dan penguasa yang mewakili negara adalah menyebar dan pelindungan. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerjasama. Nah, keuangan publik di sini dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, yaitu yang pertama dari sisi pendapatan dan yang kedua pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, dalam pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk
baik muslim maupun non-muslim berdasarkan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapat yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Zaman melanggar hukum, oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, sistem pajak yang sedang melakukan didasarkan atas adat kebiasaan yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.